Samuel mengurapi Saul untuk menjadi raja. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Afia, seorang Benyamin, orang yang terpandang. Ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Saul, seorang muda yang tampan. Tidak ada orang Israel yang lebih tampan daripadanya. Ia lebih tinggi dari semua orang sebahu ke atas. Kis, ayah Saul, kehilangan keledai-keledai betinanya. Lalu Kis berkata kepada Saul anaknya, "Bawalah sertamu salah seorang hamba, pergilah mencari keledai-keledai itu." Mereka melintasi daerah pegunungan Efraim, juga melintasi tanah Salisa, tetapi tidak menemukannya. Kemudian mereka melintasi tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Mereka juga melintasi tanah Benyamin, tetapi tidak menemukannya. Ketika mereka tiba di tanah Suf, Saul berkata kepada hamba yang bersamanya, "Mari kita pulang, nanti bukan keledai-keledai itu lagi yang dikhawatirkan ayahku, melainkan kita." Tetapi hamba itu berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang sangat dihormati. Semua yang dikatakannya selalu terjadi. Mari kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia akan memberitahu kita jalan yang harus kita tempuh." Kata Saul kepada hambanya, "Tetapi kalau kita pergi, apa yang akan kita bawa untuk orang itu? Roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apa yang ada pada kita?" Hamba itu kembali menjawab Saul, katanya, "Kebetulan masih ada padaku 1/4 shikal perak. Aku dapat memberikannya kepada abdi Allah itu, dan ia akan memberitahu kita jalan yang harus ditempuh." Dulu di Israel, apabila orang pergi untuk mencari petunjuk Allah, ia akan berkata begini, "Mari kita pergi kepada pelihat." Yang sekarang disebut nabi, dulu disebut pelihat. "Usulmu itu baik," kata Saul kepada hambanya, "mari kita pergi." Lalu mereka pergi ke kota tempat abdi Allah itu. Ketika mereka berjalan naik menuju kota, mereka bertemu gadis-gadis yang sedang keluar untuk menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, "Apakah pelihat ada di sini?" Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, "Ya ada, baru saja ia mendahului kamu. Bergegaslah, ia baru saja datang ke kota hari ini, karena umat mengadakan upacara kurban di tempat pemujaan hari ini. Pada saat kamu masuk kota, kamu akan menjumpainya sebelum ia naik ke tempat pemujaan untuk makan. Sebab umat tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati kurban itu. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan segera menjumpainya." Mereka naik menuju kota. Ketika mereka masuk kota, tampaklah Samuel sedang keluar untuk naik ke tempat pemujaan, berpapasan dengan mereka. Sehari sebelum kedatangan Saul, Tuhan telah menyingkapkan kepada Samuel hal berikut. "Besok kira-kira pada waktu ini, aku akan mengirim seorang laki-laki dari tanah Benyamin kepadamu. Engkau akan mengurapinya menjadi pemimpin atas umatku Israel. Ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Aku telah menilik umatku, karena jeritanya telah sampai kepadaku." Ketika Samuel melihat Saul, Tuhan berfirman kepadanya, "Inilah orang yang kukatakan kepadamu itu. Dialah yang akan berkuasa atas umatku." Saul datang mendekati Samuel di pintu gerbang dan berkata, "Mohon beritahukan kepadaku di mana rumah pelihat." Jawab Samuel kepada Saul, "Akulah pelihat itu. Naiklah ke tempat pemujaan mendahului aku. Hari ini kamu akan makan bersamaku, dan besok pagi aku mengizinkan engkau pergi. Akan kuberitahukan kepadamu semua yang merisaukan hatimu. Mengenai keledai-keledaimu yang hilang 3 hari lalu, jangan mengkhawatirkannya, sebab sudah ditemukan. Siapakah yang memiliki segala yang didambakan orang Israel? Bukankah engkau dan seluruh kaum keluargamu?" Saul menjawab, "Bukankah aku seorang Benyamin, suku terkecil di Israel? Bukankah kaumku paling kecil dari semua kaum suku Benyamin? Mengapa engkau berkata demikian kepadaku?"
Lalu Samuel mengajak Saul dan hambanya, membawa mereka ke dalam ruangan dan memberi mereka tempat utama di depan para undangan yang berjumlah kira-kira 30 orang. Samuel berkata kepada juru masak, "Berikan bagian yang tadi kuberikan kepadamu dengan pesan, sisihkan ini." Juru masak itu mengambil bagian paha dan menghidangkannya di hadapan Saul. Samuel berkata, "Bagian yang disisihkan terhidang di hadapanmu, makanlah. Ini telah disimpan bagimu untuk perayaan ini, sebab aku telah mengundang umat." Hari itu, Saul makan bersama Samuel. Sesudah itu mereka turun dari tempat pemujaan ke kota. Lalu Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing. Samuel memanggil Saul yang ada di sotoh. "Bersiaplah, aku akan mengantar engkau pergi." Ketika Saul sudah bersiap, ia dan Samuel keluar bersama-sama. Mereka turun ke pinggiran kota. Samuel berkata kepada Saul, "Katakan kepada hambamu itu supaya ia pergi mendahului kita." Hamba itu pun pergi. "Tetapi engkau berhentilah sebentar. Aku hendak memberitahukan firman Allah kepadamu." Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak dan menuangkannya di kepala Saul. Ia mencium Saul sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas umatnya Israel? Engkau akan berkuasa atas umat Tuhan, dan engkau akan membebaskannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas miliknya. Ketika engkau pergi meninggalkanku hari ini, engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kuburan Rahel di wilayah Binyamin di Selsa. Mereka akan berkata kepadamu, 'Keledai-keledai yang kau cari itu telah ditemukan. Bukan keledai-keledai itu lagi yang dikhawatirkan ayahmu, tetapi dirimu.' Ia berkata, 'Apa yang harus kulakukan mengenai anakku?' Dari sana engkau berjalan terus dan sampai ke pohon tarbantin di Tabor. Di sana 3 orang laki-laki yang pergi menghadap Allah di Betel akan menemui engkau. Seorang membawa 3 anak kambing, seorang membawa 3 roti, dan seorang lagi membawa sekantong anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan 2 roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu, engkau akan sampai di Gibea Allah. Di situ ada pos penjagaan Filistin. Sewaktu memasuki kota, di sana engkau akan berpapasan dengan serombongan nabi yang turun dari tempat pemujaan dengan iringan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka mengalami kepenuhan sebagai nabi. Roh Tuhan akan menguasai engkau, dan engkau akan mengalami kepenuhan seperti nabi bersama mereka. Engkau akan berubah menjadi manusia lain. Bila mana tanda-tanda ini terjadi padamu, lakukan apa saja yang perlu dilakukan, sebab Allah besertamu. Engkau harus turun ke Gilgal mendahuluiku. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Saat Saul berbalik pergi meninggalkan Samuel, Allah mengubah hatinya dan semua tanda itu terjadi pada hari itu. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana bertemulah serombongan nabi dengan Saul. Roh Allah tiba-tiba menguasainya dan ia mengalami kepenuhan seperti nabi di antara mereka. Ketika semua orang yang mengenal Saul sebelumnya melihat dia mengalami kepenuhan bersama nabi-nabi, orang berkata satu sama lain, "Apa gerangan yang terjadi dengan anak Kis? Apakah Saul juga termasuk nabi?" Seorang dari tempat itu menjawab, "Siapa sebenarnya pemimpin mereka?" Itulah sebabnya ada ungkapan, "Apakah Saul juga termasuk nabi?" Selesai mengalami kepenuhan seperti nabi, Saul pulang ke bukit. Paman Saul berkata kepada dia dan hambanya, "Dari mana kamu?" Jawab Saul, "Mencari keledai-keledai itu. Ketika kami tidak melihatnya, kami pergi kepada Samuel." Kemudian paman Saul berkata, "Ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepadamu." Kata Saul kepada pamannya, "Ia memberitahukan kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah ditemukan." Tetapi Saul tidak menceritakan kepadanya apa yang dikatakan Samuel tentang jabatan raja.
Saul menjadi raja melalui undi. Samuel memanggil rakyat berkumpul ke hadapan Tuhan di Mispa. Ia berkata kepada orang Israel, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskanmu dari tangan Mesir dan dari tangan semua kerajaan yang telah menindasmu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkanmu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata kepadanya, 'Angkatlah seorang raja atas kami.' Jadi sekarang berdirilah di hadapan Tuhan menurut suku dan kaummu." Samuel menyuruh semua suku Israel tampil ke depan. Lalu suku Benyamin kena undi. Ia menyuruh suku Benyamin tampil ke depan menurut kaum keluarganya, dan kaum keluarga Matri kena undi. Lalu Saul bin Kis kena undi, tetapi ketika dicari ia tidak ditemukan. Sebab itu mereka meminta petunjuk lagi kepada Tuhan. "Apakah orang itu juga datang ke sini?" Tuhan menjawab, "Lihat, dia sedang bersembunyi di antara barang-barang." Lalu orang berlari ke sana dan menjemputnya. Ketika ia berdiri di antara orang banyak, ia lebih tinggi sebahu ke atas dari semua orang. Samuel berkata kepada seluruh bangsa ini, "Kamu lihat orang yang dipilih Tuhan itu, tidak ada yang seperti dia di seluruh bangsa ini." Lalu seluruh bangsa itu bersorak, "Hidup raja!" Samuel memberitahukan hak-hak kerajaan kepada bangsa itu. Kemudian ia menuliskannya dalam sebuah kitab dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Lalu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya di Gibea, dan bersama dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah dijamah Allah. Namun orang-orang durjana berkata, "Bagaimana mungkin orang ini menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa pemberian kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Saul menyelamatkan penduduk Yabes Gilead. Nahas, orang Amon, bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Semua orang Yabes berkata kepada Nahas, "Ikatlah perjanjian dengan kami, dan kami akan takluk kepadamu." Tetapi Nahas, orang Amon itu berkata kepada mereka, "Dengan syarat inilah aku akan mengikat perjanjian dengan kamu. Tiap mata kananmu harus dicungkil. Dengan demikian aku akan mendatangkan aib bagi seluruh Israel." Kemudian tua-tua Yabes berkata kepadanya, "Berilah kelonggaran kepada kami selama 7 hari, supaya kami mengirim utusan-utusan ke seluruh wilayah Israel. Jika tidak ada orang yang menyelamatkan kami akan keluar menyerah kepadamu." Ketika utusan-utusan itu sampai di Gibea, Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah seluruh bangsa itu dengan suara nyaring. Saat itulah Saul datang dari ladang menggiring lembunya. Saul pun bertanya, "Ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis?" Mereka memberitahukan kepadanya apa yang dikatakan orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar perkataan itu, Roh Allah menguasai dia, dan bangkitlah amarahnya dengan dahsyat. Ia mengambil sepasang lembu, memotong-motongnya dan mengirimkannya ke seluruh wilayah Israel sebagai utusan-utusan dengan pesan, "Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan Samuel, lembunya akan diperlakukan seperti ini." Lalu kegentaran dari Tuhan menimpa bangsa itu, sehingga mereka maju bersatu padu. Saul memeriksa barisan mereka di Besek. Ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Lalu kepada para utusan yang datang itu dipesankan, "Beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok ketika matahari mulai terik akan tiba penyelamatan bagi kamu." Utusan-utusan itu kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes, sehingga mereka bersuka cita. Orang-orang Yabes berkata kepada Nahas, "Besok kami akan keluar menyerah kepadamu, dan kamu boleh berbuat terhadap kami apa saja yang kamu pandang baik." Esoknya, Saul membagi rakyat menjadi 3 pasukan. Mereka menerobos ke tengah perkemahan musuh pada waktu jaga pagi dan mengalahkan orang Amon menjelang hari terik. Orang-orang yang lolos tercerai-berai, dan di antara mereka tidak ada 2 orang yang lolos bersama.
Lalu bangsa itu berkata kepada Samuel, "Siapakah orang yang telah berkata, 'Bagaimana mungkin Saul menjadi raja atas kita?' Serahkanlah orang-orang itu supaya kami bunuh." Tetapi kata Saul, "Pada hari ini tidak seorang pun boleh dihukum mati, sebab hari ini Tuhan telah melakukan penyelamatan di Israel." Lalu Samuel berkata kepada bangsa itu, "Mari kita pergi ke Gilgal untuk mengukuhkan kembali jabatan raja di sana." Seluruh bangsa itu pergi ke Gilgal. Di sana mereka menobatkan Saul sebagai raja di hadapan Tuhan di Gilgal. Di sana mereka mempersembahkan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Di sana Saul dan semua orang Israel sangat bersukacita. Samuel menyerahkan kepemimpinan kepada Saul. Samuel berkata kepada seluruh Israel, "Aku telah mendengarkan suaramu, semua yang kamu katakan kepadaku. Aku telah menobatkan seorang raja atasmu. Sekarang inilah raja yang menjadi pemimpinmu. Sedangkan aku sudah tua dan beruban. Bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu sejak masa mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berilah kesaksian yang melawanku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapa telah kuambil? Keledai siapa telah kuambil? Siapa telah kutindas? Siapa telah kuperas? Dari tangan siapa telah kuterima suap sehingga aku tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu." Jawab mereka, "Engkau tidak menindas kami dan tidak memeras kami. Engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tuhanlah saksi terhadap kamu. Orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapati apa-apa dalam tanganku." Jawab mereka, "Dialah saksinya." Samuel berkata kepada bangsa itu, "Tuhanlah yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Sekarang berdirilah supaya aku memperkarakan kamu di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan yang adil yang dilakukan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu." Ketika Yakub masuk ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membuat mereka tinggal di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang memerangi mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, "Kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan Astoret. Sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu." Kemudian Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta, dan Samuel. Ia melepaskan kamu dari tangan musuh-musuh di sekelilingmu, sehingga kamu tinggal dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, raja Bani Amon, datang untuk menyerang kamu, kamu berkata kepadaku, "Tidak, seorang raja harus memerintah kami." Padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Sekarang inilah raja yang telah kamu pilih dan kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Jika kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan suaranya, tidak menentang titah Tuhan, dan kamu maupun raja yang akan memerintahmu mengikuti Tuhan Allahmu, baiklah demikian. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan suara Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, tangan Tuhan akan melawan kamu dan rajamu. Sekarang tetaplah berdiri dan lihatlah peristiwa besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya ia memberikan guruh dan hujan. Lihat dan sadarilah betapa besarnya kejahatan yang telah kamu lakukan di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Samuel berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan guruh dan hujan pada hari itu juga, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Seluruh bangsa itu berkata kepada Samuel, "Berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan sampai kami mati."
Sebab dengan meminta raja bagi kami telah menambah dosa kami dengan kejahatan ini." Samuel berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, kamu memang telah melakukan semua kejahatan ini. Tetapi janganlah berpaling dari Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah berpaling untuk mengikuti ilah kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu kesia-siaan belaka. Demi namanya yang besar, Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya, sebab Tuhan telah berkenan menjadikan kamu umatnya. Mengenai aku, sekali-kali aku tidak akan berdosa terhadap Tuhan oleh karena berhenti mendoakanmu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya saja takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan setia dan dengan segenap hatimu. Sebab lihatlah betapa besarnya hal-hal yang telah dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu."